Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saat ini kita akan bicara tentang bahagianya umat Islam. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 17 April 2022, Badan Pusat Statistik merilis sebuah survei yang menyatakan bahwa Sumatera Barat termasuk daerah yang tingkat kebahagiaan penduduknya tidak terlalu kuat. Bahkan masuk 10 yang paling rendah. Hal ini mesti kita pahami dan kita sikapi dengan bijak. Ternyata ada perbedaan mendasar antara bahagia menurut perspektif BPS atau menurut pandangan para ilmuwan sekuler dengan bahagia dalam pandangan Islam. Islam memberikan gambaran yang sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 199 dan ayat 200 memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang bahagia itu dalam dua pandangan. Pertama, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berpendapat bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan di dunia saja dan kelak mereka tidak memiliki kesempatan untuk bahagia di akhirat. Kemudian yang lain disebut wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara manusia ada yang sangat meyakini dia memerlukan kebahagiaan dunia yang sekaligus juga kebahagiaan akhirat dan terjauh dari siksa neraka. Nah, dari dua ayat ini jelas sekali bahwa ukuran kebahagiaan menurut umat Islam tidak sama dengan kebahagiaan yang dirilis oleh BPS itu, bahwa baginya bahagia itu orang yang terpenuhi kepuasan, orang yang perasaannya nyaman di mana-mana, dan orang yang memiliki makna hidup. Kalau bicara tentang terpenuhinya keinginan, ini pasti tidak akan bisa diukur dengan ukuran agama. Sangat banyak orang memenuhi keinginannya tapi tidak memperhatikan norma agama. Begitu juga perasaan kenyamanan, perasaan kesenangan, perasaan ketenangan itu adalah milik orang per orang yang subjektif sekali. Nah, oleh karena itu, maka kita ingin mengingatkan bahwa bahagia menurut ajaran Islam itu, bahagianya seorang muslim itu bila terpenuhi, pertama, terpenuhinya kebaikan-kebaikan di dunia dengan diamalkannya agama, dengan sejahteranya hidup, dengan terdidik, dan masalah-masalah lain yang memungkinkan mereka dapat menjalankan fungsi kekhalifahan dan fungsi kehamba Allahnya. Tapi bersamaan dengan itu dia juga memiliki pengertian dan memberikan batasan-batasan kebahagiaan tentang akhirat. Artinya mempercayai adanya keyakinan keagamaan yang menyebabkan dia tidak berbuat semaunya atau tidak melampiaskan keinginan dan kemauan semaunya. Ada batasan-batasan yang disebut dengan maksiat, yang disebut dengan munkarat, yang disebut dengan kabihat, pelanggaran moral, pelanggaran aturan, pelanggaran perbuatan yang tidak baik atau tercela. Ini menjadi perhatian bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kenapa demikian? Sebab kebahagiaan akan terganggu bila orang melakukan salah satu dari jangankan munkarat, melanggar hukum, melanggar moral saja orang tidak akan nyaman karena dia sudah berdosa. Definisi dosa itu disampaikan oleh Nabi. Orang yang apabila perasaannya tidak nyaman melakukan sesuatu atau malu dilihat orang melakukan itu sudah dosa, dan ini akan berdampak kepada ketidaknyamanan. Intinya kebahagiaan seorang muslim adalah hidup dalam ridha Allah, hidup dalam norma agama, tidaklah sekedar memuaskan kepuasan, menyenangkan perasaan, akan tetapi yang paling penting itu orang yang paham akan hakikat makna kehidupan sebagai hamba Allah dan juga sekaligus khalifah Allah. Sebagai hamba Allah dia taat sepenuh hati kepada Allah, menjauhi segala larangan Allah. Sebagai khalifah Allah
dia memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan, tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.